Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan salah satu politeknik yang terdapat di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Politeknik Negeri Sriwijaya didirikan pada tanggal 20 September 1982. Politeknik Negeri Sriwijaya terdiri dari 9 jurusan dan 23 program studi. Salah satunya jurusan Teknik Sipil. Jurusan Teknik Sipil terdapat 2 program studi, yaitu D3 Teknik Sipil dan D4 Perancang Jalan dan Jembatan. Di sini kami mahasiswa Diploma 3 Teknik Sipil konsentrasi bangun transportasi dari kelompok 5 akan membahas AMDAL, analisa dampak lingkungan di bidang sektor pekerjaan umum. Semua aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan di bumi ini akan mengeluarkan dampak lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, diperlukannya AMDAL. Apa itu AMDAL? AMDAL singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, AMDAL adalah mengenai kajian dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Adapun tujuan dari AMDAL yaitu untuk menjamin suatu usaha dan kegiatan pembangunan atau proyek agar dapat berjalan dengan senambung tanpa merusak lingkungan. Di sini kami akan membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari operasional salah satu jalan lintas timur Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar dan Jalan Soekarno-Hatta yang ada di Kota Palembang. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikutin kita. Kota Palembang merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Pulau Sumatera. Seiring berjalannya waktu dengan bertambah pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang ada di Kota Palembang, maka jumlah kendaraan yang melewati Kota Palembang terus bertambah, sehingga menyebabkan Kota Palembang sering mengalami kemacetan. Karena memiliki mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur yang ada di Kota Palembang ini. Seperti halnya pemerintah Kota Palembang telah membangun proyek preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Jalan Soekarno-Hatta, hingga Jalan Maijen Yusuf. Nama saya Agam Prameswari dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, Pak. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang dampak yang setelah dibangunnya Jalan Soekarno-Hatta ini, Pak. Sebelumnya, terlebih dahulu saya ingin tahu dengan Bapak siapa? Bapak Saban. Bapak Saban. Ya, baik Pak. Bapak di sini sudah tinggal berapa lama ya, Pak? Dari tahun 2004. Berarti udah lama ya, Pak, 2004. Nah, jadi saya ingin bertanya, Pak, dengan Bapak, apakah yang telah Bapak rasakan setelah dibangunnya Jalan Soekarno-Hatta ini, dampak positifnya itu seperti apa, Pak? Ya, dampak positifnya bagi kami usaha kecil-kecilan ini ya omsetnya lebih banyak menurun lah. Ya, masalahnya tempat parkir nambah sempit, sudah itu jalannya nambah tinggi, jadi susah lah untuk mobil berhenti, untuk makan, untuk istirahat, untuk makan tampal ban juga sepi. Oh, jadi sepi ya, Pak ya? Oh. Jadi untuk dampak positifnya apa, Pak?
Nampak positifnya. Ya jalan ya bagus, lancar, tidak macet lagi kan. Baik Pak. Dan harapan Bapak untuk kedepannya seperti apa Pak? Ya kalau bisa ya di yang istilahnya untuk di pinggir-pinggir jalan ini kan bisa dikembalikan secara semula lah. Sesuai dengan janji sebelum orang bangun ini kan mau ditutup, yang gorong-gorong ini mau ditutup kan, mau dikembaliin lagi ya ternyata belum selesai. Apakah memang belum selesai? Apakah memang sebatas ini aja? Cuman permintaan kami mohon supaya dilaksanakan seperti semula kan, permintaan kami. Ya, baik Pak. Perkenalkan, nama saya M. Aldi Rahman dari mahasiswa Politeknik Negeri Surjaya. Ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya, bersedia. Mohon maaf sebelumnya. Nama Bapak siapa? Irazami. Oke, Bapak Irazami. Sudah berapa lama Bapak Irazami tinggal di sini? Udah masuk 2 tahun, Pak. Oke. Selama 2 tahun, apakah Bapak merasakan dampak dari pembangunan jalan ini, Pak? Oh, yang pasti dampak yang sudah aku rasakan saat ini semenjak ada pengecoran ini memang omset penjualan aku menurun. Nah, kemarin aku punya warung kan di sini, semenjak ngecor aku tutup dulu sementara karena daya belinya berkurang. Nah, Oh, gitu ya, Pak. Apakah ada dampak positif atau dampak negatif yang Bapak rasakan? selain daripada itu nggak ada. Nah, kalau dampak positifnya, Pak, ada nggak, Pak? Ya, dampak positif. Ya, terima kasih jalan ini bagus. Oh. Baiklah, kalau gitu harapan Bapak untuk jalan ini ke depannya, Pak, gimana, Pak? Eh, Mungkin harapan Bapak ke depannya untuk jalan ini apa, Pak? Ya, kalau harapan ke depan ya alhamdulillah terima kasih dengan adanya proyek jalan ini, semenjak jalan makin bagus nih kendaraan makin ramai. Harapan ke depan semoga usaha aku nih makin maju, makin lancar ke depannya. Oke, baiklah, Pak. Terima kasih karena sudah memberikan waktu Bapak. Perkenalkan Kak, nama saya M. Giripano dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini saya ingin mewawancari Kakak mengenai dampak operasional dari salah satu proyek preservasi jalan tim yang baru selesai dibangun di Kota Palembang, Kak. Sebelumnya dengan Kakak, siapa namanya, Kak? Yoga Aditya Pranata. Di sini berapa lama Kakak tinggal, Kak? 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Di sini saya ingin menanyakan, Kak, apa yang Kakak rasakan sebagai warga warga pengguna jalan saat melintas di proyek Jalan Tim ini, Kak? Jalan sangat bagus, sangat baik, tidak macet. Cuman kendalanya cuma berdebu aja. Nah, di sini kan setiap pembangunan proyek itu, Kak, pasti ada dampak positif atau negatifnya. Mungkin dampak positifnya dulu apa yang Kakak rasakan, Kak? Positifnya tidak macet lagi, lancar jalan dan sangat bagus. Nah, untuk dampak negatifnya, Kak? Negatifnya cuma jalan berdebu Berdebu, Kak. Iya. Baik. Mungkin di sini, Kak, ya. Ini kan sudah berlangsung pengerjaan proyeknya, Kak, ya. Masih ada yang belum dibangun. Nah, untuk itu, Kak, apakah ada harapan Kakak ke depannya, Kak, mengenai proyek ini, Kak? Baik lagi. Cuman ke depannya lebih baik lagi. Lebih baik dari yang Iya. sekarang berarti, Kak. Iya, baik. Terima kasih ya, Kak. Iya. Selamat siang Pak. Siap. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, nama saya M. Giripano dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil. Di sini kita sedang melakukan analisa dampak lingkungan atau AMDAL mengenai proyek preservasi Jalan Tim Sumatera Selatan. Untuk itu Pak, apakah Bapak bersedia menjadi narasumber kita Pak? Ya, bersedia. Baik, terima kasih. Maaf sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Bobi Sujarmuko. Baik, dengan Bapak Bobi ya Pak ya. Baik Pak, dengan Bapak Bobi ada beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan ke Bapak. Yang pertama, kita menemukan keluhan dari masyarakat sekitar ini Pak.
dan ingin menanyakan upaya dan keluhan masyarakat tersebut. Yang pertama, bagaimana mengatasi masalah kemacetan akibat pembangunan jalan. Selain itu, bagaimana pihak proyek untuk mengatasi masalah tentang kerusakan jalan itu, Pak? Untuk kemacetan lalu lintas ya, kita sudah koordinasi dengan pihak lantas ataupun yang ibaratnya kayak dari Sriwijaya itu kita koordinasi dengan lantas OI. Kalau untuk Soekarno-Hatta kita koordinasi dengan lantas Polrestabes Jakabaring. Dan untuk yang kerusakan jalan, kita keluhan dari masyarakat emang kebanyakan akibat kerusakan jalan ini berdampak kemacetan. Dari kerusakan jalan ini juga kita untuk perbaikannya kita lakukan bertahap, tidak bisa langsung sekaligus ataupun yang diminta masyarakat ibaratnya cepat atau gimana, kan kita semua ada prosedurnya. Berarti per segmen, Pak, ya? Iya. Baik, Pak, selanjutnya kami juga kan menemukan adanya pengalihan jalan, yang dimana pengalihan jalan ini melewati median jalan. Nah, di sini bagaimana tanggapan Bapak tentang upaya dari pihak proyek mengatasi hal itu, Pak? Selain itu juga kami melihat seringkali masyarakat tidak menyadari bahwa adanya pengalihan jalan. Bagaimana sistem pengalihan jalan yang dilakukan oleh pihak proyek tersebut, Pak? Kalau untuk sistem pengalihan jalan, kita juga sudah koordinasi dengan Satlantas. Untuk pengalihan jalan ataupun kita biasanya kita buat kontraflow, ini juga kita dapat setujuan dari yang Polantas ataupun juga dari Dishub. Tidak semena-mena kita yang melakukan. Dan ketika untuk pengalihan jalan ini kita juga bisa menggunakan median ataupun bahu jalan, karena untuk kontraflow tidak bisa, ibaratnya kalau untuk jalan yang kita gunakan satu itu dia terlalu kecil, jadi kita menggunakan bahu jalan dan median untuk mobil yang besar, ibaratnya kan untuk jalur yang kanan kiri. Baik. Selanjutnya, Pak, bagaimana pihak proyek mengelola limbah dari hasil pembangunan ini, Pak? Kalau untuk limbah, untuk kebanyakan limbah kita kan beton. Kebanyakan untuk yang limbah beton ini kita kembalikan lagi ke batching plan-nya masing-masing. Barangkali kalau untuk yang di Dirgantara untuk di Dirgantara limbahnya dia ada di tempat pengumpulannya masing-masing atau yang khusus untuk limbah ya. Baik. Baik, Pak, selanjutnya debu itu kan sangat berdampak bagi lingkungan dan kesehatan kita, Pak, terutama kita sebagai pengguna jalan. Nah, di sini bagaimana pihak proyek mengatasi pengendalian debu tersebut, Pak? Kalau untuk pengendalian debu atau di lingkungan ini kan, kita setiap hari ini ada sistem penyiraman jalan. Itu juga bisa untuk mengurangi debu yang di jalan. Nah, untuk yang debu ini kan ibaratnya apalagi cuaca sekarang lagi panas ini kan cepat sekali kalau ibaratnya kalau yang basah itu kering dan mengakibatkan jadi debu. Kita untuk penyiramannya satu hari itu bisa 4 kali penyiraman. Proyek pembangunan jalan nasional yang dilakukan di sepanjang jalan bypass Alang-Alang Lebar, Jalan Soekarno-Hatta, dan hingga Jalan Sriwijaya memberikan dampak nyata bagi lingkungan di sekitarnya. Yang pertama adalah kemacetan lalu lintas yang menyebabkan mobilisasi pengguna jalan jadi terhambat dan menyebabkan pelanggaran, baik itu dengan menaikkan median jalan untuk mendahului dan memutar. Yang kedua ialah kerusakan jalan yang tentu saja berakibat pada timbulnya kecelakaan pengguna jalan itu sendiri. Yang ketiga ialah adanya debu serta limbah yang berasal dari kegiatan pekerjaan jalan. Keempat, rusaknya lingkungan seperti tumbuh-tumbuhan akibat kegiatan pekerjaan jalan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dampak yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan traffic management untuk meminimalisir terjadinya kemacetan. Traffic management bisa dilakukan dengan beberapa metode, namun pada proyek ini metode yang dilakukan adalah kontraflow. Kontraflow yaitu
kendaraan dialihkan pada jalan yang sedang tidak dibangun. Dan juga disiapkan pavement yang akan mengarahkan pengguna jalan untuk beralih jalur. Selain itu, radius 500 meter juga menunjukkan bahwa akan ada pengalihan yang ada di depan. Yang kedua, adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak kerusakan jalan akibat pengerukan aspal lama adalah dengan mengefektivitaskan kerja secara maksimal, sehingga bagian yang jalannya rusak segera bisa dibangun. Upaya ini juga bisa dilakukan adalah dengan sistem kontraflow, di mana kendaraan dialihkan ke jalur yang aman dilalui. Ketiga, yaitu upaya yang dilakukan untuk penanganan debu adalah dengan melakukan penyiraman secara rutin di atas pekerjaan jalan yang dilalui oleh kendaraan umum ataupun kendaraan proyek, baik sebelum pekerjaan dimulai dan setelah pekerjaan selesai. Untuk penanganan limbah itu sendiri seperti sisaan beton yang dilakukan terhadap 5R, yaitu rapih, resik, rawat, ringkas, dan rajin. Dilakukan sejenis pembuatan kotak limbah untuk pencucian unit ataupun armada pada saat selesai pengecoran. Diberikan sebuah aturan tidak boleh membuang limbah cucian tersebut di sembarangan tempat. Keempat, upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak rusaknya komponen lingkungan seperti tumbuh-tumbuhan akibat penggunaan jalan adalah melakukan penanaman kembali tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan adalah aspek penting lingkungan serta dapat memperindah lingkungan di sekitar. Sekian video dari kami, semoga memberikan pengetahuan tentang analisis dampak mengenai lingkungan, khususnya pada sektor pekerjaan umum tentang pembangunan jalan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.